Halo sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Sunufar Latif dalam TOEFL Preparation bersama Royal English. Pada materi kali ini, saya akan memberikan materi tentang TOEFL Preparation secara full. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Sunufar Latif, saya adalah TOEFL Certified Trainer. Saya adalah CEO Royal English Group Malang, dan saya telah menyelesaikan master saya di English Language Teaching di King's College University of London. Saya telah mengajar TOEFL sejak 2012 sampai saat ini, jadi sekitar 8 tahunan. Dan saya akan membagikan tips-tips saya untuk menguasai TOEFL secara mudah dan gampang, sehingga nanti teman-teman tidak perlu kesulitan lebih lanjut dalam menguasai tes TOEFL ini. Nah, sebelumnya banyak dari kita mungkin bingung dengan istilah-istilah dalam tes TOEFL. Maka pada kali ini saya akan memberikan pengertian masing-masing dari tes TOEFL tersebut, sehingga teman-teman bisa mengetahui apa yang harus diambil, kemudian biayanya berapa, dan kemudian targetnya sekitar berapa kisaran skornya. Baik, yang pertama ada TOEFL, kemudian ada TOEIC, dan yang ketiga ada IELTS. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari TOEFL dulu. TOEFL adalah Test of English as a Foreign Language. Jadi ini disebut Test of English yang digunakan untuk menguji kemampuan bahasa Inggris seseorang yang bahasa Inggris bukan sebagai bahasa ibunya. Jadi kayak orang Indonesia, maka bahasa ibunya adalah Indonesia, sedangkan bahasa Inggris adalah bahasa asing. Maka diadakanlah tes TOEFL ini. Nah, tes TOEFL ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang berupa paper based, di mana nanti tesnya formatnya adalah kertas. Kemudian yang kedua adalah internet based. Kalau internet based berarti nanti teman-teman akan diundang di sebuah venue, biasanya di perwakilan dari GTS di Indonesia. Kemudian teman-teman akan berada di lokasi yang sudah disiapkan komputer dengan internetnya, kemudian mengerjakan dalam waktu tertentu dan tidak boleh keluar sampai selesainya tes tersebut. Untuk yang tes paper nanti dibagi lagi jadi dua. Yang pertama adalah tes TOEFL ITP, kemudian yang kedua adalah tes TOEFL Equivalent. Kalau tes TOEFL ITP, ya, tes TOEFL ITP nanti ini dia ada logo ETS. Jadi nanti kalau ada lembaga bahasa Inggris atau kampus mengatakan tes kita ITP, tapi logonya adalah kampus atau lembaga tersebut, berarti itu bukan tes TOEFL ITP. Karena tes TOEFL ITP nanti akan ada logo ETS-nya. Biaya tes untuk tes TOEFL ITP ini nanti 500.000 kisarannya. Kemudian yang kedua ada tes TOEFL Equivalent. Tes TOEFL Equivalent ini adalah tes TOEFL yang dikeluarkan oleh lembaga kursus yang terdaftar atau universitas. Nah, bagi nanti teman-teman yang menginginkan beasiswa, nanti harus cermati apakah pihak penerima beasiswa tersebut menghendaki tes TOEFL ITP atau tes TOEFL Equivalent. Misal LPDP, dia mintanya tes TOEFL ITP. Kalau nanti mintanya TOEFL ITP, jangan diberikan tes TOEFL Equivalent, karena nanti pasti akan ditolak. Jadi pahami apa yang diminta oleh yang mau kita apply, kemudian nanti siapkan tes TOEFL yang tepat sehingga nanti teman-teman tidak rugi. Kemudian yang kedua ada tes TOEIC. Tes TOEIC ini singkatan dari Test of English as International Communication. Jadi kalau tes TOEFL tadi lebih ke akademik, kalau tes TOEIC nanti lebih ke komunikasi dalam pekerjaan. Biasanya ini digunakan untuk dunia penerbangan. Jadi misal pilot, kemudian pramugari, kemudian ground staff, mereka untuk seleksi awalnya mereka menggunakan tes TOEIC. Kemudian ini juga untuk seleksi kerja di BUMN atau juga beasiswa LPDP. Nah, TOEIC ini digunakan untuk beasiswa LPDP luar negeri. Saya dulu waktu apply beasiswa LPDP juga menggunakan tes TOEIC. Itu kalau syarat untuk LPDP yang luar negeri sebesar 800 skor TOEIC-nya. Nah, skor TOEIC nanti kisarannya 10 sampai 990. Biaya tesnya untuk yang internasional 675.000. Pastikan nanti kalau teman-teman mau ambil tes TOEIC untuk beasiswa LPDP, kalian harus ambil tes TOEIC yang internasional. Kemudian
bentuk soalnya nanti ada dua, listening 100 soal dan reading ada 100 soal. Untuk listening nanti berkaitan dengan gambar, berkaitan dengan telepon, dan semua yang berkaitan dengan dunia kerja. Readingnya juga sama. Readingnya nanti kalau di TOEFL itu nanti lebih ke jurnal, tapi kalau di TOEIC nanti berupa advertisement, kemudian ada iklan, kemudian ada lowongan kerja. Itu adalah reading untuk yang TOEIC. Formatnya TOEIC nanti berupa paper based. Yang ketiga adalah IELTS. Nah, untuk IELTS ini singkatan dari International English Language Testing System. IELTS ini produk dari Inggris, kalau TOEFL produk dari Amerika. Formatnya nanti ada dua, format paper. Ini yang awal dulu format paper, nah yang terbaru ini ada format komputer. Kemudian nanti untuk IELTS akan menguji 4 skill. Kalau TOEFL tadi 3 skill ya, ada structure, listening sama reading. Tapi kalau di IELTS ada listening, ada reading, ada writing, dan ada speaking. Nah, di sini kita tidak menemukan tes grammar karena grammar nanti akan terlihat di writingnya. Untuk skornya kisaran 0 sampai 9. Jika teman-teman ingin mendapatkan beasiswa, itu nanti kisarannya 6,5. Kemudian kegunaan dari tes IELTS ini digunakan untuk beasiswa, ya, kayak LPDP itu. Kemudian kerja, nah kerja ini biasanya kalau mau kerja di luar negeri. Nah, nanti IELTS dibagi lagi jadi dua. Yang pertama akademik untuk yang mau melanjutkan studi, atau general untuk yang mau apply kerja. Kemudian manfaat ketiga adalah mendaftar di universitas luar negeri. Jadi nanti kalau teman-teman sudah beasiswa dapat, maka ketika apply ke universitinya, maka diminta skor IELTS. Nah, dari sini kita akan lanjut ke TOEFL paper based secara detail. TOEFL paper based nanti dia ada 3 bagian, listening, structure, sama reading. Nah, untuk listeningnya nanti ada 50 soal, structure-nya ada 40 soal, readingnya ada 50 soal. Durasinya nanti 2 jam. Untuk skornya kisarannya antara 317 sampai 677. Jadi kalau nanti salah semua 317, kalau benar semua nanti skornya 677. Untuk listening nanti dibagi jadi 3. Yang pertama ada part A 30 soal, ini yang paling gampang. Nanti one short conversation untuk one question. Kemudian yang part B nanti ada 8 soal, nanti one longer conversation untuk 4 questions. Jadi ini lebih sulit. Yang part C nanti berupa monolog, jadi orang yang ngomong sendiri, nanti 1 monolog untuk 4 pertanyaan. Jadi totalnya ada 50. Nah, kalau kalian menginginkan minimal skornya 500, maka kalian harus betul minimal 29 dari 50 soal. Oke, sekarang kita lanjut untuk structure. Structure nanti ada incomplete sentence ya. Incomplete sentence ini tugas kita adalah melengkapi mana yang tidak lengkap. Nah, di sini ada she, bla bla bla, my friend, nanti kurang verb. Di sini ada is, am, will, are, maka yang tepat adalah is. Nah, ini yang disebut dengan incomplete sentence. Yang kedua adalah error recognition, mencari mana yang salah. Contohnya, the hotel are located on the Surabaya Street. Nah, di sini ada subjek the hotel yang menunjukkan bahwa dia tunggal. Verbnya di sini are. Ini salah karena the hotel ini tunggal, maka harus menggunakan verb tunggal yaitu is. Maka menjadi the hotel is located on the Surabaya Street. Maka C adalah pilihan yang tepat. Kemudian reading nanti 1 bacaan untuk 10 pertanyaan. Nanti soal biasanya menanyakan main idea, kesimpulan, sama vocabulary. Nah, dari sini kita lanjut lagi membahas tentang mengapa kita harus belajar TOEFL. Nah, pada dasarnya kompetensi kita yang dituntut oleh dunia kerja, dunia di luar masa depan, itu kita harus selalu upgrade kemampuan diri kita. Nah, oleh karena itu belajar TOEFL sangat penting. Yang pertama untuk persiapan masuk dunia kerja. Jadi kalau dunia kerja sekarang kita hampir tidak bisa menghindari bahwa dunia kerja sekarang membutuhkan TOEFL. Mau kerja apapun sekarang diminta TOEFL. Kemudian untuk persiapan beasiswa, Anda mau beasiswa silahkan, tapi harus lolos TOEFL-nya dulu.
Kemudian ada juga yang persiapan pertukaran pelajar, mau student exchange, yang diminta juga TOEFL. Artinya apa? Untuk kemajuan masa depan kita tidak bisa lepas dengan yang namanya TOEFL. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi kita semua untuk mempersiapkan TOEFL dari sekarang. Nah, dari sini semua saya kira sudah jelas tentang pengertian masing-masing tes tadi, dan teman-teman nanti bisa ambil langkah mana yang mau dilakukan untuk memenuhi dari rencana teman-teman ke depannya. Apakah mau beasiswa, kerja, atau mau lanjut studi, semuanya ada tesnya masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat.